panasnya nggak turun-turun, Mas. Harga beras juga nggak turun-turun, Bu. Anak kita sakit, udah 2 hari begini terus. Bu, ke dokter dong. Gimana dokter mau ngobatin kalau nggak dibayar? Kita selain bawa pasien harus juga bawa duit. Sekarang duitnya ada apa enggak? Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Penduduk miskin di Indonesia telah berada di angka 9,36%. Teruntuk warga kelas menengah yang berusaha naik kelas, kalian tidak sadar. Ternyata selama ini kalian sudah terperangkap dalam jebakan-jebakan finansial. Yang disebut dengan jebakan adalah konteks yang saat ini kalian berusaha mengumpulkan uang supaya bisa kaya dan hidup berkecukupan, atau biasa disebut dengan financial freedom. Jadi, masyarakat kita sekarang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok menengah dan kelompok kaya. Yang mana keduanya sama-sama berupaya mencapai kekayaan. Kelompok menengah ingin menjadi kaya dan gak pusing memikirkan tentang uang. Dan yang kaya ingin mempertahankan sekaligus menambah kekayaannya. Tapi, kedua kelompok ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, disinilah perangkap atau jebakan itu muncul. Biasanya, kelompok kaya sudah mengerti cara supaya mereka tidak masuk dalam jebakan. Sementara, kelompok menengah tidak mengerti tentang jebakan-jebakan itu. Milenial terpapar dengan kemudahan membeli barang tanpa memiliki uang alias dengan pay later. Generasi milenial tercatat sebagai kelompok yang cukup banyak terjerat pinjaman online dan pay later. Selain itu, hampir 55% milenial merupakan sandwich generations alias harus menanggung kebutuhan orang tua dan anak-anak mereka. Mereka umumnya tidak punya tujuan keuangan, tidak punya track sehingga keuangan sulit diatur. Hampir semua media saat ini memberikan paparan informasi dengan pola konsumtif dan semua berkemudahan. Salah satu contohnya adalah seseorang dengan gaji UMR tetapi memiliki 33 pinjaman di pinjol yang berbeda. Pada zaman sekarang, generasi muda selalu harus up to date dengan gaya hidup. Harus pergi ke mall, membeli fashion terbaru, dan dipicu dengan iklan luar biasa masif serta konsisten. Karena itulah, penting untuk melakukan financial check-up. Apakah lebih banyak aset atau utang? Kemudian, asetnya apakah produktif atau konsumtif? Dan bagaimana cara mengelola pengeluaran dari pendapatan? Penting juga untuk menentukan tujuan keuangan, financial check-up dan budgeting. Baru kemudian perlu memikirkan dana darurat, investasi, hingga asuransi. Tanggal tua bisa saja menjadi momok bagi sebagian orang, terutama generasi muda yang produktif saat ini. Tanggal tua kerap dikaitkan dengan daya beli yang berkurang karena keuangan mulai menipis menjelang gajian. Biasanya, pada awal bulan masih banyak yang bisa jajan fancy food. Tapi, jika sudah pada akhir bulan, hanya makan mie instan. Awal bulan bisa nongkrong sampai 2 kali sepekan. Tapi, memasuki akhir bulan, memilih sleep call atau maraton drama Korea. Nah, berikut 3 jebakan yang umum dialami kelas menengah, tapi cenderung dihindari oleh orang-orang kaya. Yang pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Biasanya, kalau kita habis mendapat kenaikan gaji atau menerima bonus dari pekerjaan, kita akan membuat kesempatan untuk menaikkan gaya hidup, seperti membeli baju, handphone baru, belanja hal yang tidak terlalu dibutuhkan, dan semacamnya. Ternyata, kebiasaan seperti ini akhirnya bermuara pada siklus, di mana pengeluaran kita semakin bertambah seiring dengan bertambahnya pendapatan kita, yang mana membuat kita semakin menjadi sulit menabung dan berinvestasi. Sementara itu, orang-orang kaya, terutama mereka yang sukses karena usahanya sendiri, bukan karena keturunan, mereka hidup sesuai dengan kemampuan mereka, sampai bisa membangun bisnis dan kekayaan bersih mereka. Yang kedua, tidak pandai mengelola utang.
Utang itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia bisa menjadi alat untuk memperkaya diri jika dipakai secara strategis dan produktif. Misalnya, untuk berinvestasi pada suatu bisnis yang menjanjikan. Di sisi lain, jika utang tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi tidak terkendali dan membuat kita rugi. Terutama ada kewajiban bunga yang tinggi dan wajib dibayar, seperti kartu kredit, pinjol, dan ketika kalian membeli sesuatu yang dibayar secara cicilan. Sementara itu, kelompok kaya bisa membedakan mana hutang yang baik dan mana hutang yang buruk. Dan, lebih pentingnya, orang kaya bisa mengelola keduanya secara efisien. Sementara itu, kelompok menengah masih sulit membedakan hutang yang baik dan buruk. Dan, tidak jarang, malah mereka tidak bisa mengelola dengan baik. Jadi, mengelola hutang termasuk perencanaan yang wajib kita lakukan. Yang ketiga, pemikiran jangka pendek. Zaman sekarang, banyak orang yang tergiur dengan iming-iming cepat dan keuntungan dari hasil investasi kekinian. Misalnya, seperti kripto dan saham. Para kelas menengah ini biasanya langsung terjun tanpa memahami seluk-beluk instrumen investasi itu. Seringkali tidak memakai due diligence atau uji tuntas untuk mencegah risiko buruk yang bisa muncul jika sudah berinvestasi. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk berinvestasi hanya karena ingin cepat mendapat uang. Jadi, bahwa ini semua adalah tentang mindset diri kita sendiri. Kebiasaan dan keputusan adalah kita yang memutuskan dan mengelola semuanya.